ke-12 ini kita akan melanjutkan yang minggu kemarin, di mana minggu kemarin kita sudah membahas mengenai eliminasi untuk intercompany transaction yang yang depreciable asset kan untuk eliminasi atas transaksi tersebut. Maka pada minggu ini kita akan membahas mengenai basic eliminasinya dari transaksi penjualan depreciable asset. Nah, ini seperti biasa ya, kita bikin kita bikin tabel ya kan. Yang membedakan di sini adalah seperti yang minggu-minggu kemarin untuk basic eliminasi untuk jurnal eliminasi basicnya, di mana pendapatan anak yang 40 juta ini harus kita kurangin dengan gain yang kita divert, yang kita tangguhkan ya kan. Terus di bagian investasi anaknya juga sebesar 256 ini kita kurangin dengan gain yang di divert, gain yang kita tangguhkan sebesar 700.000. 700.000 ini dapat dari mana? Dari minggu kemarin kan. Dari minggu kemarin kita sudah menghitung bahwa ketika, kalau di sini kasusnya downstream ya, ketika si parent menjual ke subsidiary, parent itu mengakui adanya gain sebesar 700.000. Maka gain tersebut harus kita divert, harus kita tangguhkan. Nah, untuk yang upstream, apabila subsidiary yang menjual kepada parent ya kan, maka 700.000 itu kita bagi 80% untuk parent, 20%-nya untuk NCI. Jadi angka 40 juta ini ya kan kita kurangin dengan 700.000 kali 80%, dan angka 10 juta ini kita kurangin dengan 700.000 dikali 20%. Begitu juga dengan investasinya. Investasinya juga kita kurangin dari 256 ini, kita kurangin dengan 700.000 kali 80% untuk mendivert gain, dan untuk NCI pada NA-nya sebesar 64 juta ini kita kurangin sebesar 700.000 dikali 20%. Nah, untuk jurnal tahun kedua, ya kan, ini kita kan dapatnya dari kertas kerja semua ya, tinggal kalian masukin seperti biasa. Nah, untuk tahun kedua, itu kan gainnya kan sudah ada yang bisa kita realisasi, sudah ada yang bisa kita akui kan, kita reversal nih gainnya gitu kan. Karena adanya depresiasi kemarin kan, karena ada selisih depresiasi ya kan, bahwa kalau misalnya tidak adanya penjualan, kalau misalnya tidak ada transaksi intercompany transaction, depresiasi tetap 900.000 ya kan, tapi karena adanya transaksi tersebut, maka pihak yang membeli aset tersebut mengakui depresiasinya menjadi 1 juta. Oleh karena itu depresiasinya kan kebesaran kan, jadi depresiasinya kebesaran sebesar 100.000. Maka dari itu kan depresiasinya kita kurangin. Nah, efek dari kelebihan depresiasi ini adalah kita mengakui gainnya sedikit demi sedikit gitu. Maka gainnya ini akan kita amortisasi, akan kita akui selama 7 tahun, per tahunnya adalah 100.000 ya. Oke, berarti basic elimination yang untuk tahun kedua ya kan, karena kita mereversal gain dari selisih depresiasi tersebut, maka angka 59.200 ini kita tambah dengan 100.000 kalau downstream, dan angka 283 ini juga kita tambah dengan 100.000. Beda dengan upstream. Kalau upstream sama 100.000 ini kita bagi 80%-nya buat parent ya kan, 20%-nya buat NCI. Jadi untuk parent itu nilainya adalah 59.200 ditambah 100.000 kali 80%, yaitu 80.000. Dan untuk yang ini untuk yang NCI in NI berarti 14.800 kita tambah dengan 100.000 kali 20%. Begitu juga dengan investasinya. 283 ini kita tambah dengan 80.000, dan 70.800 ini kita tambah dengan 20.000 ya kan. Ini basic eliminasi entry-nya, jadi ada 3 ya. Jadi untuk tahun pertama kita ada 2 jurnal eliminasi, dan untuk tahun kedua kita ada 3 jurnal eliminasi. Berikutnya adalah kita tinggal masukkan ke kertas kerja ya. Kertas kerjanya seperti ini ya kan. Ini nih, atau enggak saya warnain ya. Oke. Jangan yang ini sama nanti. Oke. Yang mana ini? Yang biru. Yang biru adalah jurnal eliminasi dari transaksi penjualan tersebut, ya kan? Sedangkan yang warnanya merah ya, saya kasih warna merah. Ini adalah jurnal postingan jurnal eliminasi dari basic elimination. Dari eliminasi basic, ya. Oke. Udah kalian masukin, kita cek ya kan. Ini harus 0, ini harus 0. Nilai muncul ini, saldo awalnya harus sesuai dengan parent ya kan, investasinya harus 0. Nah, di sini harus hati-hati adalah akumulasinya. Ingat, akumulasinya itu bertambah ya, bukan berkurang.
Karena di saldonya sebelah kredit, maka kalau di sebelah kredit maka maka saldonya adalah menambah. Ya, ini sudah sesuai dengan saham biasa dan jurnalnya dan kertas kerjanya sudah balance. Nah, untuk tahun kedua juga sama, tinggal kalian eh posting aja pendapatan dari anak. Oke, ini saya warnain dulu. Ini yang basic elimination. Ya, ini yang basic elimination. Oke. Terus ini yang lalu ini itu yang eliminasi dari transaksi tersebut dari intercompany transaction. Warnanya biru ya, kita postingan kita biar enak lihatnya. Oke, kita cek dan recheck. Pendapatan dari anak harus 0 ya kan. Saldo awalnya harus 420, ini harus sesuai dengan nilai parent, ini juga harus sesuai dengan nilai parent, investasinya pun harus 0, sahamnya harus 0 dan sudah balance. Oke, seperti itu saja untuk yang pertemuan kali ini. Kita membahas mengenai basic eliminasi sama kita bikin kertas kerja ya. Untuk PR-nya bentar. Sales and depreciable. Sebentar ya. Untuk PR-nya kita kerjain yang gampang-gampang aja. Sebentar. Sebentar. 2000 x 6 ini wow. Purchase of. Sebentar ya, untuk PR-nya kita bahasnya gampang aja. Ini yang P732 terlalu susah nih. Saya nyari yang gampang. Oke, kita ngerjain PR-nya itu yang P735 ya. PR-nya P735. P735. Oke, sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.